tidak menunaikan nazar, baik itu nazar dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maupun nazar karena dorongan emosional, nazar janji sumpah lisan saat marah atau tertekan. Dan di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, mereka kikir dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang membangkang. Maka Allah menanamkan nifak dalam hati mereka sampai hari mereka menemuinya. Karena mereka telah memungkiri janji yang telah mereka ucapkan kepada Allah, dan juga karena mereka berdusta. Quran Surat At-Taubah 75-77. Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya. Dan barang siapa bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya nazar itu ada dua macam. Apa yang diniatkan karena Allah, maka tebusannya adalah menunaikannya. Dan apa yang diniatkan karena setan, maka tidak ada pelunasannya. Dan atas pelaku nazar wajib membayar kafarat sumpah. Hadis riwayat Al-Baihaqi Sunan Al-Kubra. Memberikan jabatan kehakiman, mengangkat seseorang menjadi hakim, atau menerima jabatan itu, atau memintanya, padahal seseorang mengetahui dalam dirinya adanya sifat khianat atau zalim atau yang semacam itu, serta memutuskan perkara dengan kebodohan atau kezaliman. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah 44. Para hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Seorang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengan kebenaran maka dia di surga. Seorang yang memutuskan perkara orang lain dalam keadaan jahil, tidak tahu, maka dia di neraka. Dan seorang yang mengetahui kebenaran tapi berlaku zalim dalam putusannya maka dia di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan penguasa, karena jika kamu diberi kekuasaan karena permintaan, maka kamu dibebani sepenuhnya, dan jika kamu diberi kekuasaan bukan karena permintaanmu, maka kamu dibantu mengatasi bebanmu. Jika kamu bersumpah atas suatu perkara, lalu kamu mengetahui ada yang lebih baik darinya, maka batalkan dan kafarohi sumpahmu lalu lakukan hal yang lebih baik tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang, tetapi jika dia menyimpang, maka Allah meninggalkan dia dan setan menempel pada dia. Hadis riwayat Tirmizi. Menolong dan membantu orang yang berada di pihak yang batil, salah zalim. Barang siapa membantu, mendukung, dalam perselisihan dengan cara yang zalim, maka dia tetap dalam murka Allah sampai dia memperbaikinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa bantuannya menghalangi, atau bertentangan dengan, satu dari batas-batas Allah, maka sesungguhnya ia telah memerangi Allah. Dan barang siapa berdebat dalam kebatilan sedangkan dia mengetahuinya, maka ia akan tetap dalam kemurkaan Allah sampai ia memperbaikinya. Dan barang siapa mengatakan tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak ada pada dirinya, Allah akan menempatkannya dalam neraka nanah darah sampai ia memperbaiki apa yang telah dikatakannya. Hadis riwayat Abu Daud.
membuat leganya hakim atau selainnya dari kalangan manusia dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Barang siapa mencari lega Allah meskipun membuat manusia murka, maka Allah mencukupinya dari ketergantungan pada manusia. Dan barang siapa mencari lega manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah menyerahkan dia pada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Wahai Ummu Sulaim, tidakkah engkau tahu bahwa aku telah membuat syarat kepada Tuhanku? Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa, aku bisa lega sebagaimana manusia bisa lega, dan aku bisa marah sebagaimana manusia bisa marah. Maka siapapun dari umatku yang pernah aku doakan buruk padahal ia tidak pantas menerimanya, maka jadikanlah doa itu sebagai pensucian baginya dari dosa, dan sebagai pendekat yang mendekatkannya kepada Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Menerima suap meskipun dalam perkara yang benar, memberikan suap dalam perkara yang batil, menjadi perantara antara pemberi suap dan penerima suap, menerima uang karena jasa mengangkat seseorang menjadi hakim, dan memberikan uang itu padahal dia tidak kompeten untuk memegang jabatan hakim, dan juga tidak ada keharusan baginya untuk membayar uang itu. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil dengan melegalkan lewat pengadilan, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa, padahal kalian mengetahui pada kesalahan kalian. Quran Surat Al-Baqarah 188. Laknat Allah atas orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Daud. Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara, mediator, yang berjalan di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dan engkau, Muhammad, akan melihat banyak dari mereka, Yahudi dan Nasrani, berlomba-lomba dalam dosa, permusuhan, dan memakan suhud. Sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah 62. Yang disebut suhud adalah ketika kamu menolong kebutuhan saudaramu, padahal itu sesuai tugas jabatanmu, lalu urusan itu terpenuhi, kemudian ia menghadiahimu sesuatu, dan kamu menerimanya, balas jasa tersembunyi. Hadiah macam ini mengandung potensi konflik kepentingan, termasuk suhud, suap, penggelapan harta negara, gratifikasi karena jabatan, hasil penipuan, manipulasi, atau pemaksaan. Hadiah sebagai piutang. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para petugas, pejabat, adalah penggelapan korupsi. Hadis riwayat Ahmad. Menerima hadiah karena syafaatnya, jasanya. Barang siapa memberi jasa kepada saudaranya, sesuai tugas jabatannya, lalu ia diberi hadiah karena jasa tersebut, kemudian ia menerimanya, maka sungguh ia telah memasuki salah satu pintu riba yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Aku datang ke Madinah, lalu bertemu dengan Abdullah bin Salam, mantan rahib Yahudi. Ia berkata, "Maukah kamu datang agar aku jamu dengan syakik, sereal bubuk, dan kurma, dan masuk ke dalam rumah?" Lalu ia berkata, "Sesungguhnya kamu berada di negeri di mana riba sangat tersebar. Jika kamu memiliki piutang pada seseorang, lalu dia menghadiahkan kepadamu 1 karung jerami, atau 1 karung gandum, atau 1 karung rumput ternak, maka jangan kamu terima, karena itu adalah riba." Hadis riwayat Bukhari. Berbantahan, berperkara, dengan kebatilan atau tanpa ilmu, seperti wakil-wakil hakim yang tidak adil, atau untuk menuntut hak,
tetapi dengan menunjukkan sikap keras kepala dan kebohongan untuk menyakiti lawan serta menindasnya, dan juga berbantahan hanya karena sikap keras kepala dengan tujuan menundukkan lawan dan merendahkannya, serta perdebatan dan perbantahan yang tercela. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya di dunia ini membuatmu kagum, dan ia bersumpah kepada Allah atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah orang yang sangat keras permusuhannya. Quran Surat Al-Baqarah 204. Dan apabila dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah, maka dia tinggi hati, sombong, disertai dosa lain, maka kecukupan dia adalah neraka jahanam dan itu tempat tinggalnya yang buruk. Quran Surat Al-Baqarah 206. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras permusuhannya, paling licik dalam berdebat atau bertengkar. Hadis riwayat Bukhari. Kezaliman orang yang membagi dalam pembagiannya, dan orang yang menilai atau menaksir dalam penilaiannya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil. An-Nisa 58. Hindarilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Celaka bagi orang-orang yang curang dalam menakar, menaksir, atau menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin 1:3. Memberikan kesaksian yang tidak benar atau bohong. Kesaksian palsu dosanya disamakan dengan syirik kepada Allah. 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, kemudian beliau membaca ayat, maka jauhilah yang menjijikkan berupa berhala-berhala, dan jauhilah perkataan dusta, jadilah orang-orang yang condong kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Quran Surat Al-Hajj 31. Hadis riwayat Tirmizi. Menyembunyikan kesaksian tanpa alasan. Dan janganlah para saksi menolak memberi kesaksian apabila mereka dipanggil. Quran Surat Al-Baqarah 282. Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian, barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Quran Surat Al-Baqarah 283. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang ia ketahui, lalu ia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dikekang dengan kekang dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya dosa 440. Dusta yang mengandung hukuman atau kerugian.